Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 636. Kembalikan padaku. Bocah ini, karena sangat pintar, setidaknya dia masih seperti aku. Xian Z bersenandung. Pada waktu itu, di Rose City, Syam Group, Dara Syam benar-benar terkejut, dan dia bahkan tidak percaya bahwa Rania Lon, dewi bisnis terkenal di utara, akan datang ke daerah selatan pesisir. Selain itu, dia berkata bahwa dia akan mengunjungi Syam Group dan melakukan sebuah pertukaran. Jika itu gadis lain, dia akan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Betapa langkanya ini. Itu Rania Lon, dewi bisnis utara, wanita yang telah menciptakan mitos bisnis. Akan sangat bangga bisa melihatnya. Tapi Dara Syam mengerutkan kening. Karena dia tahu siapa Rania Lon, seseorang yang ingin membawa Grey Z pergi. Tolak. Sekretaris Mita Chan memandang Dara Syam dengan heran. Dara Syam benar-benar ingin menolak kesempatan ini. Nona Syam, apakah kamu yakin ingin menolak? Kesempatan seperti itu sangat jarang. Aku tidak ingin menemuinya sekarang. Dara Syam benar-benar menggigit bibirnya, dia merasa sedikit tidak yakin. Meskipun sekarang dia sudah banyak tumbuh, dia masih merasa bahwa dia masih bebek jelek di depan Rania Lon. Jika dia benar-benar menemuinya, dia khawatir dia tidak akan percaya diri. Nona Syam, tidak apa-apa, katakan saja apa yang kamu katakan di luar, saya tidak peduli. Dara Syam benar-benar tersenyum dan berkata, saya hanya berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depannya, dibandingkan dengan dia, aku akan kalah, tapi aku benar-benar tidak boleh kalah. Jika kalah, apakah Grey Z akan direnggut olehnya? Dara Syam tiba-tiba panik. Saya khawatir sudah terlambat. Mita Chan tidak berdaya. Mereka terlambat memberitahu, dan mereka berkata setelah mereka tiba di daerah pesisir selatan. Saat ini, mereka sudah sampai di lantai bawah Syam Group, mungkin mereka ada di lift. Dara Syam terkejut. Nona Syam. Mita Chan melihat ekspresi Dara Syam berubah. Saya pikir Anda tidak lebih buruk darinya, bahkan Anda lebih baik darinya. Karena Anda memiliki saudara Grey, mungkin tidak ada pria sebaik itu di dunia ini. Dara Syam menatap Mita Chan dengan tatapan kosong. Ya, dia memiliki Grey Z. Grey Z menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jangan khawatir. Dia tidak khawatir Grey Z akan meninggalkannya. Nok tok tok. Ketika seseorang mengetuk pintu kantor, Dara Syam benar-benar pulih dari lamunannya. Sebelum dia bisa berbicara, pintu didorong terbuka, dan aroma harum langsung masuk. Tidak ada yang terlihat, tapi sebuah suara sudah terdengar. Di mana Dara Syam? Sepatu hak tinggi menginjak lantai. Hanya mendengarkan suaranya, dia bisa merasakan betapa menawannya kaki-kaki lurus dan ramping itu. Dara Syam menoleh tanpa sadar, langsung melihat seorang wanita cantik masuk. Dia mengenakan pakaian profesional, di sekujur tubuhnya, memancarkan temperamen yang dewasa dan menawan. Rania Lone tidak bisa menunggu lebih lama. Dia mengetahui semua berita, dan tahu bahwa Grey Z adalah menantu dari pintu ke pintu keluarga Syam. Tanpa sedikit pun kesopanan, dia datang langsung ke grup Syam. Kamu adalah Dara Syam. Ketika kedua wanita itu bertemu untuk pertama kalinya, Dara Syam terlihat lemah, sedangkan Rania Lone sangat kuat. Aku akan memberimu Lone Group, dan kamu akan mengembalikan dia kepadaku. Langsung, kuat, mendominasi. Dara Syam sangat terkejut, dan Mita Chan bahkan lebih tidak bisa tidak tercengang. Dara Syam diminta mengembalikan sesuatu ke Rania Lon. Siapa dia? Saya akan membuatnya lebih jelas. Melihat Dara Syam benar-benar tidak menanggapi, Rania Lone berkata lagi. Lone Group, saya dapat memberikan Lone Group pada Anda tanpa syarat dan Anda hanya perlu meninggalkan Grey Z dan mengembalikannya kepada saya. Apakah sudah jelas sekarang? Grey Z, dia datang untuk merebut Grey Z. Dara Syam benar-benar menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Rania Lone datang, khusus untuk Grey Z.
Wanita yang kuat ini tidak menginginkan apapun, hanya Grey-Z, dan lebih suka memberikan dirinya kerajaan bisnis terbesar, Lone Group yang telah dia bangun. Tidak hanya Dara Syam benar-benar tertegun, bahkan Mita Chan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, bahkan dia hampir pingsan. Bagaimana ini bisa? Apa yang terjadi? Dia hanya mengatakan bahwa Dara Syam sebenarnya tidak lebih buruk dari Rania Lon, karena Dara Syam benar-benar memiliki suami seperti Grey-Z, yang menjadi sasaran kecemburuan semua wanita. Tapi sekarang, kalimat pertama Rania Lone adalah meminta Dara Syam meninggalkan Grey-Z dan mengembalikan Grey-Z padanya. Bahkan, dia bersedia menggunakan Lone Group, kerajaan bisnis yang dia bangun, sebagai gantinya. Ya Tuhan! Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Bab 637. Siapa Anda? Itu adalah Lone Group. Di dunia ini, tidak ada Lone Group kedua. Jadi Rania Lone benar-benar akan menggunakan perusahaan seperti itu untuk menukar Grey-Z. Saudara Grey, pria yang sering mencuri camilannya sendiri, ternyata sangat berharga. Aku tidak akan berubah. Dara Syam memandang Rania Lone dengan serius, mengerucutkan bibirnya, dan menarik nafas dalam-dalam. Grey-Z adalah suamiku, dan aku tidak akan mengubah apapun. Kamu tidak cukup baik untuknya. Rania Lone berkata langsung. Kamu ingin menjadi dewi bisnis, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memberimu Lone Group. Dan semua sumber dayaku, semuanya dapat diberikan kepadamu. Dan kamu hanya perlu meninggalkan Grey-Z, bukankah itu cukup sepadan? Dara Syam menggelengkan kepalanya, dia adalah manusia, tidak bisa ditukar, dan dia adalah suamiku, maaf. Tidak pernah terpikir bagiku untuk menukarnya. Kedua orang itu saling memandang dan tidak berbicara selama 10 detik. Tidak ada yang mengira akan menjadi situasi seperti itu. Berdiri di samping Mita Chan itu, dia hanya merasa bahwa ini adalah 10 detik terlama dalam hidupnya. Kepalanya kosong. Seorang dewi bisnis dari utara ingin menukar Grey-Z dengan kerajaan bisnis yang dibangun dengan satu tangan, sementara dewi bisnis lainnya dari selatan mengatakan tidak ada yang perlu diubah. Ini apa yang sedang terjadi? Dari segi temperamen, penampilan, dan kekuatan bakat bisnis, dua wanita di depannya, mereka pasti termasuk yang terbaik di negeri ini. Dan mereka semua menginginkan Grey-Z. Ini mengejutkan. Nah, karena kamu tidak ingin berubah, maka aku hanya bisa merebutnya. Setelah hening beberapa saat, Rania Lone mengangguk, masih tanpa ekspresi, wajahnya penuh percaya diri dan bangga. Kamu luar biasa, tetapi kamu ditakdirkan untuk kalah. Grey-Z milik saya, Anda akan segera mengerti. Setelah berbicara, Rania Lone berbalik dan pergi tanpa basa-basi. Seperti burung merak yang angkuh, tatapannya hampir tidak bisa meninggalkan siapapun sendirian. Termasuk Dara Syam. Dia telah memberi Dara Syam kesempatan, dan bahkan bersedia untuk menukarnya dengan Lone Group, tetapi dia tidak menyangka Dara Syam menolak. Kalau begitu, jangan salahkan dia. Dia akan mengambilnya saja. Tidak peduli metode apa yang digunakan, Grey-Z adalah miliknya. Dia telah berada dalam kehidupannya ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika Rania Lone pergi, Dara Syam masih berdiri di sana tidak gugup tetapi tenang. Dia sebelumnya berpikir bahwa melihat Rania Lone, dia akan gugup, gelisah, kurang percaya diri, dan bahkan pemalu, tetapi pada saat ini, dia santai. Karena dia telah membuat keputusan dan menjadi lebih bertekad. Nona Syam. Suara Mita Chan tidak keras dan dia memandang Dara Syam dengan sedikit cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Dewi bisnis utara tidak datang untuk bisnis, tetapi untuk Grey-Z. Dia datang untuk merebut seorang pria. Jika itu orang lain, Mita Chan sama sekali tidak khawatir. Karena Dara Syam benar-benar cukup baik, begitu baik sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengannya, apalagi secara terang-terangan merebut pria darinya. Tapi sekarang, itu dewi bisnis dari utara yang begitu kuat. Tidak apa-apa. Dara Syam tersenyum. Sebelum aku melihatnya, aku sedikit takut. Sekarang, aku tidak takut lagi. Mita Chan terkejut, Dara Syam benar-benar tahu bahwa Rania Lone akan datang untuk mengambil seseorang. Oke, yenanglah. Aku baik-baik saja, jangan khawatir.
Dara Syam selesai berbicara dan kembali ke tempat duduknya sebentar dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Mita Chan dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, Dara Syam benar-benar tampak sedikit berbeda. Dia tidak tahu di mana perbedaannya. Dia benar-benar tidak ingin mengganggu Dara Syam, mengambil napas dalam-dalam dan hati diam-diam berkata, Kak Grey ya, Anda bisa begitu sangat menarik, dua wanita terbaik memperebutkanmu. Bersamaan dengan itu, Rania Lone turun. Dia masih tanpa ekspresi, penuh kebanggaan, seperti seorang ratu. Siapapun yang mendekatinya akan merasakan tekanan yang luar biasa. Ding! Lift berdering, pintu terbuka, Rania Lone mendongak dan matanya tiba-tiba menyusut. Orang yang berdiri di lift adalah Grey Z. Bahkan meski dia tidak melihat Grey Z selama bertahun-tahun, dia tidak bisa melupakan alisnya. Itu dia. Dia tidak peduli dengan apapun. Itu Grey Z. Maaf. Grey Z tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memberi tanda bahwa Rania Lone menghalangi jalannya, dan dia harus keluar lift dulu baru bisa masuk. Rania Lone tercengang. Dia bernapas dengan cepat dan terkejut, dia tanpa sadar membiarkan Grey Z keluar terus menatapnya. Melihat bahwa Grey Z tampaknya tidak mengenali dirinya sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Grey Z. Setelah mendengarkan namanya disebut, langkah kaki Grey Z berhenti, dia menoleh untuk melihat Rania Lone dengan ekspresi terkejut. Kamu siapa? Kenal aku. Bab 638. Salah orang. Aku Rania Lone. Rania Lone menatap Grey Z, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, matanya tiba-tiba menjadi merah. Aku Rania. Apa kau tidak mengingatku? Grey Z mundur 2 langkah, menghindari tangan Rania Lone, buru-buru berkata. Aku tidak mengenalmu. Rania Lone siapa? Aku belum mendengar nama itu. Rania Lone tertegun. Grey Z, apakah kamu tidak mengenalku? Bukan dia. Mustahil. Semua informasi yang dia temukan menunjukkan bahwa Grey Z di daerah pesisir selatan ini sama dengannya, bajingan bau itu. Kamu sengaja berbohong kepadaku, bukan? Mata Rania Lone sedikit merah, menatap Grey Z, matanya dipenuhi dengan keluhan. Kamu adalah dia, aku tidak ingat salah, kamu adalah Grey Z dari keluarga Z Utara. Gadis, kamu benar-benar mengenali orang yang salah. Namaku Grey Z, tetapi tampaknya orang yang kamu kenal itu beda. Grey Z tersenyum. Aku di sini untuk menjemput istriku dari tempat kerja, maaf. Setelah berbicara, dia berbalik. Lalu pergi begitu saja. Berhenti. Rania Lone tidak rela melepaskannya. Dia melangkah maju dan meraih tangan Grey Z dan langsung membuka lengan bajunya. Jangan berbohong padaku. Tanda gigi yang aku gigit pasti masih ada. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Dia menarik lengan baju Grey Z tiba-tiba, tetapi di lokasi itu dalam ingatannya, dia tidak melihat bekas luka yang ingin dia lihat. Rania Lone tercengang, bukan dia. Rania Lone tertegun, tanda gigi yang menyebabkan lengan Grey Z berdarah ketika dia masih kecil tidak ada. Ini tidak mungkin. Saat itu dokter mengatakan bahwa dia menggigit sangat dalam dan pasti akan meninggalkan bekas luka, tapi sekarang kenapa sudah tidak ada lagi? Jangan seperti ini, tidak baik dilihat oleh istriku. Grey Z menarik tangannya dan mundur 2 langkah, menatap Rania Lone dengan aneh. Kamu benar-benar mengenali orang yang salah. Rania menatap kosong, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukan dia. Alisnya sangat mirip, meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, perasaan itu tidak mungkin salah. Kamu sengaja ingin menghindariku, kan? Rania Lone tidak menyerah, menatap Grey Z dan berkata dengan serius. Matanya tidak pernah meninggalkan wajah Grey Z, seolah-olah dia ingin melihat sedikit wajah Grey Z, memastikan itu adalah bajingan bau itu. Nona Rania, kamu sepertinya bertindak terlalu jauh. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Dara Syam datang, dengan sedikit ketidakpuasan dan kemarahan di wajahnya. Jika kamu datang ke Syam Group untuk bekerja sama, maka aku sangat sambut. Tetapi saat kamu datang, kamu mengatakan kamu ingin mengambil suamiku. Ini terlalu berlebihan, dan kamu akan kehilangan identitasmu.
Dia berjalan ke Grey Z, mengerutkan kening dengan sengaja. Grey Z segera berdiri di belakangnya, seperti suami kecil yang patuh. Istriku, saya mengabaikannya, dialah yang melecehkan saya. Dia bersembunyi di belakang Darashyam dengan penampilan yang hati-hati. Dia benar-benar tampak seperti menantu numpang. Rania Lone mengerutkan kening lebih erat. Apakah kamu benar-benar bukan dia? Dia menatap Grey Z dan bertanya dengan serius. Jika kamu mengakuinya, aku akan segera membawamu pergi, bahkan jika itu digantikan oleh Lone Groupku, aku tidak peduli. Di matanya tidak peduli menjadi apa Grey Z, dia adalah miliknya dan lebih penting dari apapun. Lone Group bukan apa-apa. Aku bilang, tidak ada yang akan berubah. Darashyam berkata dengan tegas. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahu Nona Rania bahwa keluarga Syam baru saja dimulai, tetapi di masa depan pasti tidak akan lebih buruk dari grup Lonmu. Grey Z adalah suami saya, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Sangat mendominasi. Berbeda dengan Darashyam, penampilan Grey Z yang bersembunyi di belakangnya tidak seperti yang seharusnya dimiliki seorang pria. Mata Rania Lone berkedip, dan dia terus mengingat bayangan bajingan bau itu saat itu. Orang itu, meskipun dia diusir dari orang kaya, sifat keras kepala dan keras kepala di tulangnya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh lelaki di depannya. Dia terlalu lemah. Menantu numpang, dia khawatir Grey Z, bahkan jika dia mati kelaparan di jalan, tidak akan rela melakukan hal seperti itu. Bukan dia, pasti bukan dia. Bab 639. Bunuh dia. Maaf, saya salah orang. Wajah Rania Lone memulihkan kesadaran memandang Grey Z. Mata mereka tidak berkedip. Saya berharap Anda tidak tersinggung. Kemudian, dia memasuki lift tanpa melihat ke belakang. Melihat pintu lift tertutup dan perlahan turun, Darashyam menoleh untuk melihat Grey Z. Mengapa berpura-pura tidak tahu? Grey Z mengenalnya dengan jelas dan tahu bahwa Rania Lone sama sekali tidak mau melepaskannya. Apakah kamu tidak takut padanya? Bukankah dia akan menjauhkanku darimu? Matanya sedikit merah. Jika Grey Z ingin pergi, dia tidak bisa menghentikan dan tidak akan menghalangi. Pikirkan betapa putus asa dia ketika pertama kali bertemu dengan Grey Z, dan ketika dia pertama kali menikah dengan Grey Z, dia tidak sabar untuk segera menceraikan Grey Z dan menjauh dari Grey Z, tetapi sekarang, dia tidak tahan jika Grey tidak di sisinya lagi. Tanpa Grey Z di sisinya, apa gunanya? Tidak, Grey Z berkata. Saya sedang melindunginya. Darashyam benar-benar terkejut, tidak mengerti apa artinya. Dia sedang diawasi. Ekspresi wajah Grey Z menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya dan meremas wajah kecil Darashyam. Kamu sudah melihatnya, bagaimana perasaanmu sekarang? Kurasa aku ingin menjagamu. Berada di sekitarmu bukanlah tugas yang mudah. Darashyam berkata dengan serius. Dia benar-benar peduli, tidak peduli menjadi apa dirimu, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, kamu selalu ada di dalam hatinya. Untuk sesaat, aku bahkan berpikir bahwa aku seharusnya tidak memilikimu. Kalau begitu aku akan pergi bersamanya. Grey Z hendak pergi. Kamu masih bisa mendapatkan grup Lone Group, tidak rugi sama sekali. Darashyam benar-benar meratakan mulutnya, hampir menangis. Jika kamu pergi, saya tidak punya apa-apa lagi. Setelah mendengarkan, Grey Z merasa bersalah dan buru-buru memeluk Darashyam. Maaf, aku seharusnya tidak bercanda begitu. Dia menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku berkata bahwa tidak ada yang bisa membawaku menjauh darimu, tidak peduli siapa itu. Aku tahu, Darashyam berkata, tapi aku tetap tidak ingin kalah. Aku harus lebih baik darinya agar memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali kamu sudah tidak menginginkanku. Apalagi yang bisa dikatakan Grey Z. Dia memegang Darashyam dan menciumnya dengan keras. Ini kesepakatannya. Setelah mengirim Darashyam kembali ke kantor, Grey Z pergi. Di lantai bawah, Juan Ander sudah menunggu. Semua sudah mengikuti. Wajahnya serius. Sejak Rania Lone pergi dari utara, seseorang mengikutinya. Dia tidak dikenal dan kuat. Aku tidak tahu dari mana asalnya.
Lanjutkan pelacakan untuk memastikan keamanan Rania Lone. Sebuah ekspresi pembunuh muncul di wajah Grey Z. Akhirnya, tampaknya orang itu, saat ini, sudah tidak bisa tenang. Petik 2. Setelah meninggalkan grup Syam, Rania Lone sedikit galau. Dia masih ingat di benaknya pemandangan dari masa kecilnya. Penampilan Grey Z saat itu berbeda dengan Grey Z yang baru dilihatnya. Grey Z yang baru saja saya lihat jelas-jelas adalah menantu numpang yang pengecut. Di depan Dara Syam, dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Bagaimana ini bisa menjadi Grey Z yang berani memukuli anak-anak keluarga lain ketika dia masih kecil? Benar-benar tidak mungkin. Dia menderita amnesia. Atau apakah dia memang orang lain? Mata Rania Lone sedikit merah. Dia datang dengan penuh harapan, tetapi pada akhirnya dia hanya merasa tersesat. Mungkin, dia sudah lama meninggal. Setelah 15 tahun, dia tumbuh dewasa, tetapi Grey Z, yang telah mengembara selama 15 tahun, dan tidak berdaya, mungkin sudah lama meninggal di jalanan. Ling ling ling. Telepon berdering, Rania Lone melihat ke nomor itu dan menjawab dengan pelan, suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Bukan dia, bukan orang yang aku harapkan. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon, tidak ingin berbicara lebih banyak. Nona, mau kemana sekarang? Tanya pengemudi itu. Kembali ke hotel dulu, ayo kembali ke utara besok. Rania Lone memejamkan mata, bersandar di kursi mobil, berpikir dalam hatinya, mungkin dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat orang itu lagi. Dan tepat di belakang mobilnya, ada sebuah mobil yang tersembunyi di tengah lalu lintas, selalu menjaga jarak dari Rania Lone. Kata Lord, selama hasilnya bisa diuji, semua cara bisa kita gunakan. Salah satu orang itu berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya orang kedua. Mata berbahaya itu menatap mobil Rania Lone. Bunuh dia. Bab 640. Bunuh semuanya. Aura pembunuh sepertinya membuat udara di sekitarnya langsung mendingin. Rania Lone tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran orang lain, dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, sangat kecewa. Dia datang dengan harapan, tapi sia-sia, dia benar-benar sedih. Berapa tahun yang dia nantikan? 15 tahun. Sejak dia diusir dari keluarga kaya, Rania Lone mulai mencarinya, dan akhirnya selalu kecewa. Dan orang-orang di keluarganya memutuskan untuk membatalkan kontrak pernikahan tahun itu dan tidak mengizinkannya menikahi seorang putra yang kaya yang terlantar. Rania Lone menolak. Dia berkata bahwa tidak peduli apa Grey Z, dia akan menikahinya. Grey Z bukan lagi orang kaya, maka dia akan membangun kekayaannya sendiri. Dia menunjukkan bakatnya, begadang siang dan malam, dan menciptakan Lone Group. Kerajaan bisnis yang akhirnya menjadikannya dewi bisnis yang paling menakjubkan di utara. Tapi, dia masih tidak bisa menemukan Grey Z. Setelah akhirnya menemukan seorang laki-laki bernama Grey Z, namun ia hanya menantu rumahan yang tak mengenal dirinya. Tak berdaya, Rania Lone tersenyum pahit dan melihat wajahnya yang terpantul di jendela mobil. Apakah benar-benar tidak ada takdir? Dia menggelengkan kepalanya. Grey Z, haruskah aku meninggalkanmu? Mobil itu menuju ke hotel, dan Rania Lone turun dari mobil, langsung naik lift dan berjalan menuju kamarnya. Dia perlu istirahat sebentar, menyesuaikan kondisinya, dan kembali ke utara ketika dia bangun. Rania Lone memasuki ruangan dan ketika hendak menutup pintu tiba-tiba sebuah belati tersangkut di celah pintu. Swing! Rania Lone kaget melihat sepasang mata yang dingin, tanpa sadar dia segera mendorong pintu dengan keras menutup pintu, dan langsung menutup kunci alatnya. Siapa? Bagaimana seseorang bisa mengikutinya? Rania Lone terkejut, menekan tubuhnya ke pintu, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Bang! Seseorang menendang pintu. Pintu berguncang dengan keras. Wajah Rania Lone bahkan lebih pucat dan dia buru-buru menekan bel pintu video dan menelepon resepsionis hotel, tapi saluran itu terputus. Siapa kau? Rania Lone panik dan berteriak. Aku anggota keluarga naga di utara, kamu berani membunuhku. Bang! Tak ada yang menanggapi dia, hanya tendangan lagi-lagi menggetarkan pintu. Ada celah.
Rania Lon segera mundur dan mengambil asbak dari meja. Di ruangan, hanya itu satu-satunya benda yang bisa digunakan sebagai senjata pertahanan diri. Bang, bang, bang. Melihat pintu kamar ditendang lagi dan lagi, Rania Lon menjadi lebih panik. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memanggil pengemudi. Seseorang akan membunuh saya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada yang datang untuk membunuhnya? Bang! Dengan suara keras pintu kamar terbuka. Dalam sekejap dua sosok masuk dan Rania Lon sangat ketakutan sampai teleponnya terjatuh. Melihat mereka semua berpakaian hitam, dengan mata pembunuh dan suram di dalamnya, Rania Lon berusaha tetap tenang, tetapi kakinya sepertinya tidak bisa bergerak. Bunuh dia. Tanpa sedikit pun keraguan, keduanya akan melakukannya. Hah. Tiba-tiba, 5 atau 6 orang bergegas masuk ke dalam kamar suite. Mereka sangat cepat dan mereka mengepung mereka dari kedua sisi, langsung menghentikan mereka berdua. Kami sudah lama menunggumu. Rania Lon bahkan lebih terkejut. Mengapa masih ada orang masuk ke suite yang dia pesan? Siapakah 5 atau 6 orang ini? Mereka sepertinya melindungi dirinya. Bunuh mereka semua. Kedua pria berbaju hitam itu memiliki nada dingin, cahaya kejam di mata mereka tidak berubah sama sekali. Mereka berkata mereka akan melakukannya, dan mereka bergegas langsung ke 6 orang itu. Bang! Pertarungan tak terelakkan. Bab 641. Nomor 18. Teknik formasi pertempuran. Nomor 18 berteriak. 6 dari mereka telah diatur di suite hotel ini lebih awal, hanya untuk menunggu 2 pembunuh yang diam-diam mengikuti Rania Lon. Pada saat ini, Brother Zen dan yang lainnya di lantai bawah juga bergegas ke atas untuk mengepung keduanya. Mereka tidak lemah, tetapi ketika pertama kali memasuki daerah selatan pesisir, mereka sudah dipantau oleh jaringan intelijen Butler Zuko. Jika Anda ingin membuat di daerah selatan pesisir, Anda harus bertanya kepada pemiliknya terlebih dahulu. Mereka setuju atau tidak? Boom! Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Begitu mereka bertarung, nomor 18 merasa bahwa kekuatan kedua pembunuh itu begitu kuat. 5 atau 6 dari mereka, menggunakan teknik formasi pertempuran, tidak mampu menahan mereka. Saudaraku, ayo! 18 meraung, suaranya seperti guntur besar. Dia tahu bahwa mengandalkan beberapa dari mereka tidak akan dapat menghentikan keduanya, itu terlalu kuat. Tinju panjang seperti angin, tapi keras dan mendominasi. Kedua pria berbaju hitam itu seperti mesin pembunuh tanpa emosi, tidak ada emosi di mata mereka, dan mereka sangat dingin. Dengan sebuah pukulan, nomor 18 mengambil 2 langkah mundur. Sebagai perisai dalam teknik formasi pertempuran ini, kemampuan bertahannya sangat kuat tapi dia masih terkejut dan mundur beberapa langkah. Lindungi gadis ini. Wajah nomor 18 memerah dan dia berteriak dengan tajam. Ini perintah. Sebuah pukulan keras mendarat di tubuhnya lagi. Dia merasakan darah di tubuhnya melonjak dan hampir muncrat tapi dia masih menahannya. 6 orang terus berganti tubuh. Jadi perisai dan lainnya jadi tombak. Mereka terus bertarung dengan 2 pria berbaju hitam. Bang, bang, bang. Tinju dan kaki meraung, membuat suara keras-keras seperti naga. Puff. 18 menerima pukulan lagi, dan tulang dadanya berbunyi klik. Dia langsung dihantam oleh 2 orang itu. Dia berteriak dan terpental dan jatuh dengan keras. 18. Yang lainnya kaget. Jangan khawatirkan aku. 18 meraung, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan darah. Roh pembunuh di matanya tetap tidak berkurang. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Melihat ini, kedua pria berbaju hitam itu tahu bahwa mereka tidak akan bisa membunuh Rania Lon hari ini. Jika terus bertarung, akan lebih banyak orang dari Rose City yang datang. Dan akan sulit bagi mereka untuk pergi. Keduanya saling memandang, mengabaikan yang lain, dan segera berbalik ingin melarikan diri. Jangan pikir bisa melarikan diri. Nomor 18 yang terluka parah tidak memiliki rasa takut. Menghentakkan tangannya yang besar, memantulkan tubuhnya dari tanah. Dia bergegas melompat dan memeluk kaki kedua orang itu. Yang lain segera bergegas mengepung dan menangkap.
tidak memberikan kesempatan bagi keduanya untuk melarikan diri. Bang! Wajah pria berpakaian hitam itu berubah dan mata kejamnya tiba-tiba muncul. Dia mengangkat telapak tangan, menamparkan kepala nomor 18 dengan keras. Tiba-tiba, mata nomor 18 melebar, pupilnya tiba-tiba menyusut dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Darah mengalir di dahinya, terus mengalir ke bawah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak melemah. Lari. Kedua pria berbaju hitam melepaskan diri dari belitan nomor 18, menghantam yang lain hingga terpental. Lalu melompat ke ventilasi tangga, dan menghilang dalam sekejap. 18. Beberapa orang cemas dan berteriak dengan marah, mengabaikan luka-luka mereka, dan semua bergegas mendekat. Bunuh! Bunuh! Bunuh dua bajingan itu. Mata nomor 20 merah, lengannya berdarah, tapi dia tidak memperhatikan sama sekali, dan mengejar kedua pria berbaju hitam itu, seperti orang gila. Beberapa orang lain seperti monster gila, dan mereka semua mengejar mereka. Tak peduli lagi tubuh mereka yang terluka parah. Di dalam ruangan, hanya Rania Lon yang tersisa, gemetar, sangat ketakutan. Dia menyaksikan 18 jatuh terkulai. Mereka mencoba melindungi dirinya. Dia memandang 18 yang tergeletak dengan masih tetap membuka matanya, tapi dia tidak bernapas. Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin melindungiku, perintah siapa ini? Wajah Rania Lon menjadi pucat dan ketakutan. Siapa yang akan membunuhnya? Nomor 18 dari mereka, siapakah mereka, bahkan mereka rela menyerahkan nyawa mereka hanya untuk melindungi dirinya.